Oke, baik, kita masuk pada sesi terakhir hari ini ya, yaitu kita masuk pada sesi tanya jawab. Oke. Bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ingin bertanya perihal materi hari ini, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Rahman. Saya ingin menanyakan tentang pengembangan sistem informasi ini. Bagaimana apabila ada sebuah aplikasi yang sudah berjalan pada masyarakat, itu aplikasi bisa memudahkan masyarakat dalam segala hal. Tetapi pada saat itu ada sebuah gejala, ada sebuah permasalahan mengenai hukum legalitas dari aplikasi itu. Saat itu yang membuat aplikasi ini dia mengajukan legalitas aplikasi ini ke pemerintah, tetapi pemerintah tidak mengizinkan atas banyak permasalahannya. Tetapi aplikasi ini sangat diperlukan oleh masyarakat karena masyarakat sudah ketergantungan pada aplikasi ini. Apakah aplikasi ini bisa dijalankan tanpa legalitas atau tidak? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Haji. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Tapi di sini perlu saya pertegas, perlu saya garis bawahi bahwa pemerintah itu ketika mengeluarkan izin atau bahkan tidak mengeluarkan izin sama sekali, itu enggak ujuk-ujuk karena wah ini karena enggak menguntungkan atau apa, tidak. Jadi regulasinya jelas ketika dia mengeluarkan izin. Jadi apabila aplikasi itu memang sangat-sangat membantu masyarakat dan memudahkan masyarakat, ya, dan juga masyarakat terbantu, ya, saya rasa tidak mungkin pemerintah tidak memberikan izin, ya. Tapi mungkin bisa terjadi hal itu kalau misalkan dia menggunakan atau tidak legal dari segi perusahaan pengembangnya, atau tidak legal dari segi aplikasi penerapannya, itu bisa jadi. Tapi kalau misalkan dia itu ya legal, ya, perusahaannya legal, aplikasinya juga bisa diunduh secara legal dan juga diterapkan masyarakat dan masyarakat terbantu, saya rasa secara pribadi pemerintah pasti akan memberikan izin, akan memberikan regulasi terhadap aplikasi tersebut. Karena saya rasa juga pemerintah juga akan terbantu, ya, banyak terbantu dengan adanya teknologi ini. Jadi mewabahnya atau menjamurnya atau banyaknya startup sekarang ini sangat membantu pemerintah, ya, dari segi pengembangan dan penerapan teknologi itu sendiri, ya. Dan juga masyarakat juga lebih sangat-sangat terbantu lagi, ya. Dengan selama ini hanya mengandalkan smartphone aja semua bisa tercover atau semua bisa digunakan. Bahkan sekarang pemerintah justru sekarang lagi mengarahkan bagaimana semuanya ini sekarang beralih ke digital, semuanya beralih ke smartphone gitu. Semua, makanya sekarang muncul aplikasi rata-rata berbasis Android, berbasis mobile, itu berbasis mobile. Kenapa? Karena itu memang udah menjadi suatu platform, menjadi suatu patokan bahwa apabila ingin mengembangkannya harus bagusnya sih ke arah sana. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang untuk diakses oleh masyarakat. Tuh. Mana? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putra, Jurusan Sistem Informasi. Saya ingin bertanya kepada Bapak, berbicara tentang kasus ataupun aspek kebijakan pemerintah kepada keamanan sistem informasi. Ada sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2014, ini kejadiannya di Amerika Serikat. Skandal data Facebook Cambridge Analytica. Kasus ini melibatkan kumpulan informasi pribadi 80 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica yang digunakan untuk mengoreksi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Jadi dalam kasus ini data para pengguna Facebook sebanyak 80 juta jiwa digunakan untuk dijadikan suara hak pilih, bahkan Indonesia pun juga termasuk. Nah, sebagai regulasi kebijakan pemerintah untuk melindungi data para pemilik media sosial ini, kira-kira bagaimana? Mohon maaf juga karena yang saya tanyakan juga bukan dari pemerintah, tapi setiap permasalahan itu ya mau tidak mau kan harus kita selesaikan dari ruang perkuliahan.
Oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Putra atas pertanyaannya. Oke, mengenai kasus keamanan data di media sosial. Oke, perlu untuk diketahui ya, apabila kalian men-share satu foto publik di media sosial, secara sadar kalian sendiri yang publikasikannya, ya, itu sebenarnya menjadi konsumsi publik sebenarnya. Jadi misalkan kamu share foto nih, foto pribadi misalkan di Facebook gitu, terus diambil oleh orang lain, ya, kamu tidak privat, ya, tidak kamu kunci, tidak apa, terima kamu publik, diambil oleh orang lain. Memang dari satu sisi ya, satu sisi dari etika ya, itu nggak boleh untuk kita ngambil gambar. Bahkan kalau misalkan kita di karya tulis ilmiah, misalkan karya tulis ilmiah deskripsi, ada gambar yang kalian masukkan di salah satu karya tulis ilmiah kalian harus ceritakan gambar sumber dari bla 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 bla, harus ada. Nah, tapi kalau misalkan kembali ke media sosial, ya, apabila kalian memang mengupload secara sadar, itu sebenarnya udah menjadi konsumsi publik. Kalau misalkan kalian menuntut, dari segi menuntut, ya itu agak susah karena memang kalian menguploadnya secara sadar. Kecuali yang menguploadnya bukan kita, mengupload adalah pihak ketiga, itu boleh, ya, kita melakukan tuntutan atau apa terhadap data kita. Tapi kalau misalkan kita secara sadar, ya, mengupload, nah berarti itu ujungnya adalah kembali ke diri kita sendiri sebenarnya, ya. Di satu sisi, nanti saya akan cerita sisanya. Satu sisi adalah kembali pada diri kita sendiri, bahwa kalau kita memang mau mengupload data kita ke media sosial, jangan terlalu menggunakan atau mempublish data pribadi gitu. Makanya sering saya melihat kadang-kadang nih ya, yang sering umum orang lakukan kesalahan. Yang pertama, melakukan postingan terhadap tiket flight pesawat, itu berbahaya, ya, itu berbahaya. Tapi kita secara nggak sadar ya, melakukan upload terhadap foto, terhadap ID KTP, foto KTP kita publish di media sosial, itu nggak boleh. Atau ID yang lain, misalkan surat izin mengemudi, misalkan ada mahasiswa nih, atau seseorang nih bangga, misalkan, wah udah dapat SIM nih, publish ke media sosial, itu nggak boleh, ya, nggak boleh kita publish SIM kita, karena memang itu ID itu punya kita, ya, dan ini berbahaya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan media sosial, jadi ujungnya adalah kita harus bijak dalam hal menerapkan atau menggunakan media sosial, gitu. Oke, kalau memang kasus yang tadi di awal, masalah tadi Facebook menjual ya, saya nggak tahu sisi menjual atau apa, bukan menjual ya, atau misalkan, tapi ada pihak ketiga ya mengambil data di Facebook. Iya, betul. Tuh ya. Terlepas kita nggak tahu nih sisi kasusnya menjual atau tidak, kita nggak tahu tuh. Menjual atau tidaknya kita nggak tahu tuh, karena Macam data yang diambil, apa pengetahuan tersebut? yes, benar. Tapi kan kita itu sisi teknis ya, apakah data yang diambil itu dijual atau enggak, karena bisa jadi yang mengambil bukan pihak yang tadi terlibat dalam persaingan kandidat pilkada lah, kita bilang misalkan ya, kepala daerah pilkada kandidat, tapi ada pihak ketiga yang mengambil dan menjualnya kepada mereka, kan gitu. Kan itu jual beli data istilahnya. Nah, kalau dia mengambil ya, tapi melakukan untuk hal yang lain, nah hal yang lain dilakukan itulah bentuk kecurangan, itu menjadi kriminalnya. Jadi kriminalnya bukan dari dia mengambil datanya itu. Kenapa? Datanya memang sudah terpublish. Datanya memang terpublish. Ketika kita daftarkan misalkan Facebook, kita taruh tuh foto kita ada di situ, nama lengkap kita ada di situ, bahkan kadang-kadang di situ ada juga umur kita ada, jenis kelamin kita ada, semuanya data kita ada, lengkap udah. Nah, terus diambil jadi satu form yang baru ada foto kita, itu bisa aja. Nah, sekarang kok data saya dipakai? Ya, kita mempublish data kita sendiri. Oleh karena itu kita sekarang bijak menggunakan media sosial. Nggak ketika kita semua aktivitas kita lakukan di media sosial. Karena kalau misalkan kasus seperti itu tadi, karena data kita di Facebook itu selalu dijadikan alasan untuk lakukan pengembangan sistem gitu. Jadi misalkan di Aceh aja misalnya, ya, misal kalian nggak sengaja nih masuk ke satu tempat yang terkenal, misal kalian makan di KFC, nggak lama kemudian akan masuk kan notifikasi di HP kalian kan, terima kasih sudah makan di bla 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 bla. Loh, kan harusnya protes dong. Kenapa data saya digunakan sembarangan? Kenapa dia tahu bahwa saya makan di sini? Seharusnya kan private data saya. Kan itu masalahnya. Nah, kita nggak bisa lagi
Kenapa? Karena kita sudah mempublishnya, kita email semua udah kita pakai di situ. Bahkan ya, yang sering menjadi masalah adalah ketika kita menggunakan satu media sosial, ketika kita menggunakan aplikasi, kita tidak pernah membaca term and condition, syarat dan ketentuan. Nggak pernah kita baca. Siapa yang pernah baca? Nggak ada. Install aplikasi apa? Next, finish. Betul ya? Padahal itu adalah syarat dan ketentuan loh. Di situ syarat ketentuan bahkan bahwa Anda akan menggunakan ini untuk ini, bahwa Anda mengizinkan data ada. Ini satu lagi misalkan, siapa yang sering install aplikasi di Instagram tanpa membaca syarat dan ketentuan? Terkadang kalau kita install aplikasi, tetap ada satu lagi, dia hak akses dia kan. Dia bisa mengakses foto kalian, dia bisa mengakses kontak kalian. Kalian nggak baca itu, tiba-tiba kalian accept, kalian terima. Kontak kalian udah bisa diterima sama mereka. Foto-foto kalian tuh itu bisa diakses sama mereka. Maka ketika kita install, baca itu dulu. Ya. Paling sering tuh apa yang terjadi? Kasus menggunakan VPN gratis. Siapa yang sering menggunakan VPN gratis? Aplikasi VPN gratis tuh. Free VPN. Itu paling sering tuh. Kalau kalian menggunakan aplikasi itu, Free VPN tuh, ya. Banyak kali tuh syaratnya. Saya kalian baca tuh. Kita kan nggak baca ya. Dia mulai dari email, kontak, foto, bahkan di situ dia ada bisnis akun. Kalau kalian punya akun keuangan, itu bisa diambil sama dia. Makanya kalau kalian install tuh baca itu dulu. Karena kita nggak baca kan, nek, selesai. Nah, begitu kalian iakan, kalian nggak bisa menuntut kemana-mana. Jadi misalkan tadi Putra tanya, Pak, siapa yang menjamin data saya? Ya nggak ada yang jamin, kamu kasih sendiri. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan kita gunakan kalau kayak gitu. Atau ya gunakan data palsu atau apa gitu. Ya, tapi kan makanya kadang-kadang saya sering tuh, saya pribadi kan menggunakan beberapa email. Ada email yang betul-betul email pribadi, ada email yang betul kantor, ada email yang saya gunakan. Saya pakai email itu cuma untuk main game tuh ada tuh, main game doang saya gunakan email itu. Kenapa? Ada hal yang kadang-kadang harus saya batasi. Ya, saya nggak mau tuh email pribadi masuk spam banyak-banyak tuh. Ya, masuk misalkan dari sale apa diskon sekian persen itu saya nggak mau gitu. Jadi email untuk yang pribadi betul-betul pribadi untuk penggunaan pribadi. Yang email untuk pekerjaan misalkan yang @UI betul-betul untuk pekerjaan doang. Satu lagi akun untuk untuk misalnya main game atau apa itu saya pisahkan. Kenapa? Karena ada yang ini untuk akunnya nggak data real, ini juga data real, yang data real cuma satu gitu, dan saya yakin untuk gunakannya untuk apa gitu. Nah, kalian sebagai mahasiswa juga harus bijak dalam hal menerapkan atau menggunakan hal-hal seperti itu ya. Jadi fokus pada kalian, saya sarankan adalah lebih bijak dalam hal menggunakan media sosial ya. Satu lagi nih sering nih ya, ini mungkin agak sedikit beralih sedikit ya, mungkin saya agak sedikit perpanjang sedikit di poin ini. Saat ini kita bisa masuk penjara hanya karena nge-share sesuatu, tuh hati-hati ya. Jangan melakukan share, jangan lakukan mengembangkan suatu isu atau menyebarkan satu isu kok kalian nggak pasti itu isunya dari mana. Ini kan orang-orang yang tidak bijak dalam menggunakan sosial ya. Begitu dapat satu berita langsung di-share, cuma berita itu adalah hoax, satu berita itu nggak benar. Di satu sisi kita malu sebenarnya. Berapa banyak kadang-kadang kita udah men-share di WhatsApp misalkan satu berita terus tiba-tiba oh itu hoax, itu nggak benar. Kita pribadi malu kan. Nah, udah itu bukan hanya sekedar malu loh, kita juga udah menyebarkannya ke orang lain. Nah, itu sekarang udah ada undang-undang untuk itu. Udah, jadi ya kita bisa maksudnya masuk penjara hanya hal konyol gitu. Jadi kok dulu itu kasus penjara tuh, wah, nah kamu kasusnya apa? Pembunuhan. Kamu kasusnya apa? Mencuri. Kamu kasusnya apa? Ngeklik share doang gitu kan, lu nggak lucu ya. Aneh gitu. Maksudnya kan masa kita kena terjerat undang-undang itu hanya gara-gara melakukan hal yang tidak benar. Jadi lebih bijaklah dalam hal menggunakan media sosial. Satu lagi yang paling sering nih, media sosial, mengupdate status di WhatsApp atau mengupdate status di Instagram tuh sering tuh ya. Jadi kalau kalian update status jangan sembarangan. Sering kadang-kadang tuh nggak update status. Dia update status atau status dia tuh tentang keadaan di rumah dia. Hati-hati, karena ada pencuri yang masuk rumah kalian hanya karena melihat status rumah kalian. Oh, pintu depan di sini, ada pintu belakang di sini, bisa jadi. Ya, hati-hati. Ya, jadi nggak semuanya harus kalian publikasikan. Itu begitu kalian publikasikan itu menjadi hak publik, memang itu jadi konsumsi publik, hati-hati. Oke? Saya ingatkan terakhir ada lebih bijak dalam hal menggunakan media sosial. Oke? Terima kasih kepada yang bertanya. Saya akhiri sesi ketiga ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.